Sumber energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transportasi. Dari bahan bakar fosil. Energi dari bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil terbentuk dari proses ilmiah yang alami oleh sisa-sisa hewan dan tanaman purba dalam kurun waktu yang sangat lama dengan order jutaan tahun. Bahan bakar fosil tersusun atas senyawa hidrokarbon. Contoh bahan bakar fosil adalah perubahan minyak bumi, gas alam, dan lain-lainnya. 2. Energi biogas. Energi biogas berasal dari limbah anorganik yang diolah melalui proses anaerobik digestion dengan membantu bakteri tanpa oksigen. Contohnya kotoran sapi, sampah daunan, dan sampah-sampah lainnya yang berasal dari organisme yang belum lama mati atau organisme hidup. 3. Energi air. Energi air merupakan salah satu energi paling banyak digunakan untuk melawan penyakit energi listrik. Khususnya di Indonesia, air ada di mana-mana, jumlahnya tidak pernah habis, dan tetap prinsip kerjanya adalah aliran air yang di permukaan bumi di penduduk kemudian dialirkan menuju ke tempat yang lebih rendah untuk memutar turbi sehingga menghasilkan energi listrik. Angin. Energi angin merupakan sumber energi yang memanfaatkan angin untuk memutar kincir angin sehingga dihasilkan energi listrik. Merupakan sumber energi yang memanfaatkan matahari untuk menyinari atau memberikan energi pada perangkat lempengan logam surya sehingga menghasilkan energi listrik. Gelombang laut. Energi gelombang laut atau ombak merupakan energi yang bersumber dari gerak naik turunnya gelombang air laut. Gerakan naik turun gelombang air laut tersebut memberikan tekanan pada turbin hingga turbin dapat berputar dan menghasilkan energi listrik. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki potensi tinggi yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi dari gelombang laut. Namun, sumber ini masih dalam tahap pengembangan di Indonesia. Energi pasang surut. Energi pasang surut merupakan energi yang bersumber dari proses pasang surut air laut. Terdapat dua jenis sumber energi pasang surut air laut, yaitu perbedaan tinggi rendah air laut saat pasang dan surut, dan arus pasang surut terutama pada sela-sela yang kecil. Tekanan yang dihasilkan oleh air laut memutar turbi sehingga menghasilkan energi listrik seperti energi gelombang laut. Indonesia sebagai negara maritim memiliki potensi dalam memanfaatkan energi pasang surut air laut, namun masih dalam taraf. 8. Energi panas bumi. Salah satu sumber energi yang dapat dikembangkan di Indonesia adalah geothermal atau panas bumi. Indonesia merupakan negara yang sistem hidrotermal untuk sumber geothermal terbesar di dunia dengan potensi lebih dari 17.000 MW yang dapat menghemat 40% sumber daya panas bumi dunia. 9. Energi nuklir. Energi nuklir adalah energi potensial yang terdapat pada partikel dalam nukleus atom. Partikel nuklir seperti proton dan neutron tidak terpecah dari dalam proses reaksi fisi dan fungsi, akan tetapi kumpulan tersebut memiliki massa yang lebih rendah daripada ketika berada dalam posisi terpisah. Adanya perbedaan massa ini maka dibebaskan dalam bentuk energi panas melalui radiasi nuklir. Energi terbarukan. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan, seperti tenaga surya, tenaga angin, arus air, proses geologi, dan panas bumi.
Kelebihan: 1. Tersedia melimpah di alam hingga akan habis dan ramah lingkungan. 2. Sumber energi terbarukan bisa dimanfaatkan secara gratis. 3. Perawatan relatif lebih mudah dibandingkan pemanfaatan energi tak terbarukan. 4. Membantu pendorongan perekonomian dan menciptakan peluang kerja. 5. Bebas dari fluktuasi harga yang berubah-ubah seperti yang dialami energi fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas bumi. 6. Produksi bisa dihasilkan di berbagai tempat hingga perlu diserialisasi. Kekurangan: 1. Biaya awal cukup besar atau investasi yang menguntungkan biaya yang cukup tinggi. 2. Pada umumnya, sumber energi terbarukan terkendala oleh faktor cuaca. 3. Energi tambahan dari energi terbarukan harus disimpan dalam sistem penyimpanan seperti baterai agar nggak terbuang sia-sia. 4. Beberapa teknologi pemanasan energi terbarukan masih bersifat efisiensial seperti mengandalkan gelombang laut, energi pasang surut, air laut, dan energi panas. Contoh: 1. Energi angin. 2. Energi surya. 3. Energi panas bumi. 4. Bioenergi. 5. Energi pasang surut air. 6. Energi ombak laut. 7. Energi arus laut. 8. Energi panas laut. Dampak positif energi terbarukan: lebih ramah lingkungan karena dapat mengurangi pencemaran udara dan kerusakan lingkungan akibat eksplorasi. Kos yang dikeluarkan oleh energi cenderung lebih murah karena sumber energinya tersedia secara gratis. Dampak negatif energi terbarukan: penggunaan lahan luas dapat mengakibatkan alih fungsi lahan, mengganggu ekosistem makhluk hidup, membentuk banyak air sedang yang ada pasang suatu wilayah, dan menyebabkan kerusakan lingkungan. Energi tak terbarukan. Energi tak terbarukan adalah energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang waktu pembentukannya sampai jutaan tahun. Energi ini dikatakan tak terbarukan karena apabila sumber daya tersebut sudah digunakan akan memerlukan waktu yang sangat lama untuk menggantikannya. Kelebihan: 1. Relatif lebih mudah untuk ditemukan dalam keadaan terdesak. 2. Teknologi yang sudah mampan dan terus berkembang apalagi batu bara. 3. Stabil untuk digunakan dalam mencukupi kebutuhan energi sehari-hari. 4. Menghasilkan energi dalam jumlah besar. 5. Bahan bakar tak terbuka seperti batu bara, minyak bumi, dan gas bumi memiliki nilai kalori yang tinggi. Kekurangan: 1. Energi tak terbarukan memiliki kekurangan yang sangat mencolok. Berikut kekurangan energi terbarukan analisis energi fosil. 2. Dalam proses pembakaran, energi tak terbarukan menghasilkan emisi. Emisi yang dihasilkan dari proses pembakaran berdampak serius bagi lingkungan. 3. Proses ekstraksi bahan bakar fosil dari perut bumi menimbulkan kerusakan lingkungan. 4. Harga bahan bakar fosil fluktuatif. 5. Polutan yang dikeluarkan biasanya dikelompokkan menjadi hidrokarbon, nitrogen oksida, dan karbon monoksida. 6. Polutan yang dihasilkan pada pembakaran fosil merupakan faktor terbesar terjadinya asap, hujan asam, pemanasan global, dan perubahan iklim. 7. Ketersediaan di perut bumi yang terbatas dan tidak dapat dipengaruhi. 8. Minyak bumi dan gas bumi membutuhkan investasi yang ditunggu untuk eksplorasi dan eksploitasi. Contoh: batu bara, minyak bumi, gas bumi.
Dampak positif, relatif lebih mudah untuk ditemukan dalam keadaan terdesak. Teknologinya yang sudah mapan dan tulus berkembang, apalagi bati bara, stabil untuk digunakan dalam mencukupi kebutuhan energi sehari-hari. Dampak negatif bisa mengurangi harga bahan bakar. 1. Dampak lingkungan. Penggunaan energi fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam menyebabkan emisi gas rumah kaca dan polusi udara. Ini berkontribusi pada perubahan iklim, pemanasan global, dan polusi udara yang dampak negatif dapat pada kesehatan manusia dan ekosistem. Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam juga dapat menyebabkan kerusakan habitat, deforestasi, dan kerusakan ekosistem. 2. Dampak ekonomi. Eksplorasi dan produksi energi dapat memberikan manfaat ekonomi dan signifikan seperti menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan negara melalui pajak dan royalti, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, fluktuasi harga energi dan ketergantungan pada sumber daya energi tertentu juga dapat memiliki dampak negatif pada stabilitas ekonomi. 3. Dampak sosial. Penggunaan energi yang luas mempengaruhi kehidupan sehari-hari manusia. Energi yang terjangkau dan dapat diakses mungkin kemajuan teknologi, transportasi, dan infrastruktur yang meningkatkan kualitas hidup. Namun, ketidaksetaraan akses energi dapat memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi antar masyarakat yang memiliki dan tidak memiliki akses energi yang memadai. Dampak kesehatan. Penggunaan energi yang tidak efisien dan polusi udara yang dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar fosil dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti penyakit pernapasan, penyakit jantung, dan kanker. Selain itu, kecelakaan dan bencana terkait energi seperti ledakan tabang atau kebocoran minyak dapat menyebabkan cedera dan kematian. 5. Dampak politik dan keamanan. Ketergantungan pada sumber daya energi tertentu dapat mempengaruhi hubungan politik antar negara-negara, terutama dalam hal pasokan dan harga energi. Persaingan untuk sumber daya energi yang terbatas juga dapat menyebabkan konflik dan ketegangan antara negara-negara. Dampak sosial, akses kualitas hidup. Upaya memenuhi kebutuhan energi yang berhasil dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sumber energi yang memandai, pembantuan mediakan, penerapan memasak, dan pemanasan rumah tangga yang kritis untuk kehidupan sehari-hari. Infrastruktur dan konektivitas, perbangunan infrastruktur energi seperti jaringan listrik berkontribusi pada peningkatan konektivitas sosial. Hal ini mendukung perkembangan komunikasi dan akses terhadap informasi di seluruh masyarakat. 2. Dampak ekonomi. Pertumbuhan ekonomi. Pemenuhan kebutuhan energi yang efisien dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Industri, transportasi, dan sektor usaha lainnya sangat bergantungan pada sumber energi yang ada dan terjangkau. Penciptaan lapangan kerja. Investasi dalam sektor energi, khususnya energi terbarukan, menciptakan peluang pekerjaan baru dalam teknologi hijau dan sektor terkait. Jadi dapat mendukung ekonomi lokal dan nasional.
Tiga, dampak lingkungan. Emisi gas rumah kaca. Penggunaan energi fosil berkontribusi pada emisi gas rumah kaca yang dapat mempercepat perubahan iklim. Oleh karena itu, peralihan ke sumber energi terbarukan membantu mengurangi dampak lingkungan tersebut. Konservasi sumber daya alam. Perkembangan energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin minimalkan eksploitasi sumber daya alam terbatas. Ini membantu melindungi ekosistem dan keanekaragaman hayati.